Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G022014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 2 yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui tentang yang pertama, konsep dasar kepala sekolah, yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah, yang keempat, tujuan dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima, fungsi kepala sekolah, dan yang keenam, peran kepala sekolah. Yuk kita bahas satu persatu. A. Konsep dasar kepala sekolah. Kira-kira apa ya? Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Menurut Porwa Darminta pada tahun 1976, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Kepala sekolah sendiri dapat diartikan yaitu orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dengan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah? Yuk kita bahas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah yaitu salah satunya untuk menjadikan kepala sekolah baik di taman kanak-kanak ataupun Raudatul Aftah, SD maupun MI, SMP maupun MTS, SMA atau SMK adalah harus berstatus menjadi seorang guru, baik guru di dalam sekolah tersebut maupun dari luar sekolah. Maksudnya dari luar sekolah yaitu guru yang dari sekolah lain. Seperti apa ya ciri-ciri kepala sekolah yang efektif? Yuk cari tahu. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah? Menurut Dirawat pada tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, yaitu bidang administratif dan bidang supervisi. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kemuritan. Dalam bidang ini yang tampak hanya perencanaan dan penyelenggaraan murid maupun murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas ataupun kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima,
Pengelolaan keuangan dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi, yaitu A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Yang C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Apa saja fungsi kepala sekolah sebagai manajer? Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan yaitu mengambil keputusan yang sulit. Menurut teman-teman nih, apa saja sih peran kepala sekolah? Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah yang terdiri dari A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Yang B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal terdiri dari pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu seperti profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. Terdiri dari A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Adapun keterampilan manajerial yaitu yang pertama, ada teknis atau teknikal, mencakup teknik proses manajemen. Yang kedua, ada manusia atau human, terdiri dari keterampilan hubungan antara manusia. Yang ketiga, ada konseptual atau konseptual, menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa ataupun produk tentang organisasi. Adapun B, secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Yang C, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu yang pertama ada kepemimpinan struktural, yang kedua kepemimpinan fasilitatif, yang ketiga kepemimpinan yang mendukung, dan yang keempat kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Yang keenam, monitoring kemajuan siswa. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Dah.